فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan dengan apa adalah seorang perawi bisa kita tetapkan. Yang pertama dengan apa? Mer. Yang pertama dulu sebelum itu. Dengan syuhrah. Taib yang kedua baru dengan ta'dilul a'immah. Wa in kana wahidan ala sahih, walaupun cuma satu menurut pendapat yang sahih. Taib. Kenapa dalam masalah ini tidak kita samakan dengan masalah bersaksi? Sebab dalam masalah bersaksi itu minimalnya 2. Indah Harin. Karena yang wakil itu apabila dia menukilkan dari orang maka diketahui dia menukilkan khobar. Karena seorang mu'adil atau muzaki, kemungkinan yang pertama jika dia menukil dari orang lain, maka dia masuk kategori orang yang menukilkan khabar. Dan berarti gimana kalau dia sebagai nakilul khabar? Maka satu pun diterima selama dia seorang yang terpercaya. Dan di sini kita ketahui a'immah, ya tidak? A'immah berarti imam. Berarti dia seorang yang thiqah. Ketika dia menukilkan maka diterima khabarnya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua apa, Ja'far? Kemungkinan yang kedua dia itu berijtihad pada apa? Pada ta'dilnya. Pemberian tazkiyah itu ijtihadiyah. Maka ketika dia seorang mujtahid maka kedudukannya seperti seorang hakim. Cukup 1. Tayyib, tidak dipersyaratkan pada kedua kemungkinan ini, baik dia seorang naqilul khabar atau mujtahid, untuk apa? Jumlahnya 2. Paham? Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Taib. Kemarin dalam apa? Menetapkan adalah seorang perawi au bi ta'dilil a'immati au itsnaini minhum lahu au wahidin 'ala sahih walau bi riwayatihi anhu fi qaul. Walaupun dengan riwayat darinya menurut salah satu pendapat. Baik, telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, bahwa
pengetahuan seorang mu'addil itu dibangun atas apa? Pengetahuan seorang mu'addil terhadap perawi dibangun di atas apa? Apa Umar? Untuk tahu dia seorang yang memiliki adalah. Bagaimana bisa tahu ini? Baik ketika dia sezaman atau kalau tidak sezaman, tidak duduk lama dengannya. Dengan melihat hadis-hadis perawi tersebut. Ini dua caranya. Tayyib. Jadi orang yang memberikan ta'dil itu khanifillah syaratnya dia memang sezaman dan memang banyak duduk dengan dia. Tahu keadaan dia. Ibaratnya tahu keluar masuknya dia. Dalam artian betul-betul memiliki pengetahuan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak sezaman, maka dia bisa mengetahui adalah perawi tersebut sehingga dia mentakdilnya dengan melihat hadis-hadisnya. Dan ini juga berlaku. Buktinya para imam khanifillah memberikan takdil kepada perawi-perawi yang zamannya lebih dahulu dari dia. Lebih dahulu dari dia. Dalam menetapkan riwayat tersebut dikatakan walau bi riwayatihi anhu fi qaulin. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala ihtajja man za'ama anna riwayat al-'adli an ghairihi ta'dilun lah bi anna al-'adla law kana yu'lamu fihi jarhan la dzakara wa hadza batilun li annahu yajuzu an yakuna al-'adlu la yu'rafu 'adalatuhu fala takunu riwayatuhu anhu ta'dilan wala khabaran an sidqih. Perhatikan. Poin ini khanifillah, jadi maksudnya bentuk ta'dil itu telah kita lewati. Ta'dil kan yang rajih kalau itu dari a'imah cukup satu saja. Kalau ada dari kalangan a'imah yang memberikan ta'dil, itu bisa. Dan bentuk ta'dil ini dikatakan di sini walaupun dengan meriwayatkan darinya. Jadi seorang imam meriwayatkan dari seorang perawi, ini sudah dikatakan sebagai bentuk ta'dil. Paham? Dalam perkara ini terjadi khilaf, makanya dikatakan di sini fi qaulin, pada salah satu pendapat. Paham? Orang-orang yang menyangka bahwasanya riwayat seorang yang adil dari dari selainnya itu merupakan bentuk ta'dil terhadap perawi yang dia meriwayatkan darinya. Atau saya ulangi, berarti di sini adil di sini yang memberikan ta'dil, atau dengan kata lain a'imah yang disebutkan di depan. Orang itu menyangka bahwasanya riwayat seorang yang adil dari perawi yang lain ini merupakan bentuk ta'dil dari si adil tersebut terhadap perawi yang dia meriwayatkan darinya. Paham sampai di sini? Sebelum kita masuk kepada alasannya. Paham Ahmad? Ada adil di sini, yang dimaksud adil ini imam. Sudah mudahnya. Ya. Jadi riwayat seorang imam dari seorang perawi menunjukkan tazkiyah dari imam tersebut kepada perawi tadi. Paham? Misalnya Imam Malik meriwayatkan dari seseorang, maka menunjukkan berarti Imam Malik telah mentazkiyah orang itu. Paham? Kamu meriwayatkan dari Umar. Ini dianggap bahwasanya kamu berarti menta'dil Umar secara otomatis. Paham? Ini maknanya.
Alasannya afanifillah bi annal adla law kana ya'lamu. Diulangi lagi keliru tadi. Bi annal adla law kana ya'lamu fihi jarhan la dzakara. Karena seorang adil, mudahnya biar tidak bingung kita katakan imam. Ya, dikarenakan seorang imam, seandainya dia mengetahui pada perawi tersebut ada jarah, tentunya dia akan menyebutkan jarahnya. Paham? Ini alasannya. Baik. Wa hadza batil, dan ini adalah alasan yang batil. Kenapa? Li'annahu yajuzu an yakuna al-'adlu la ya'rifu adalatahu. Ini juga dibetulkan tadi. Wa hadza batilun li'annahu yajuzu an yakuna al-'adlu la ya'rifu adalatahu. Dan ini merupakan alasan yang batil dikarenakan apa? Boleh saja atau adanya kemungkinan bahwasanya imam yang adil tersebut tidak mengetahui adalah perawi yang dia meriwayatkan darinya. Baik. Fala takunu riwayatuhu anhu ta'dilan wala khabaran an sidqi, sehingga riwayat imam tadi darinya itu tidak bisa menjadi ta'dil, tidak pula merupakan pengkhabaran tentang kejujuran perawi yang dia meriwayatkan darinya. Paham? Bal yarwi anhu li aghradin yaqsuduha. Bahkan si imam tadi meriwayatkan dari perawi yang dia tidak mengetahui jarah dan ta'dil tentangnya untuk suatu tujuan yang dia inginkan. Karena terkadang seorang imam meriwayatkan dari perawi al-Hanifillah punya tujuan tertentu. Untuk membeberkan kelemahannya, atau dia riwayatkan untuk menguatkan riwayat yang lain. Kaifa waqad wujida jama'atun min al-'udul ats-thiqati rawaw an qaumin ahaditha amsaku fi ba'dihha an dzikri ahwalihim ma'a ilmihim bi annaha ghairu mardiyah. Bagaimana mungkin dikatakan bahwasanya periwayatan seorang adil terhadap seorang perawi ini merupakan bentuk ta'dil terhadap perawi tersebut? Ini maksudnya kaifa. Padahal telah didapati sederetan perawi-perawi yang adil yang thiqat, atau para imam yang adil yang thiqat, mereka meriwayatkan dari suatu kaum hadis-hadis yang mereka itu menahan pada sebagiannya dari menyebutkan keadaan-keadaan mereka. Jadi thiqat, ya para thiqat, mereka meriwayatkan dari suatu kaum hadis-hadis dan mereka menahan pada sebagian hadis tersebut dari menyebutkan keadaannya. Ma'ilmihim bi annaha ghairu mardiyah, bersamaan dengan pengetahuan mereka bahwasanya hadis-hadis tersebut ghairu mardiyah, tidak bisa diridhai, maksudnya tidak bisa diterima. Wa fi ba'dihha syaidu alaihim bil kadhibi fi riwayati wa bi fasadil ara'i wal madahib. Dan pada sebagiannya mereka mempersaksikan atas perawi-perawi hadis tersebut dengan kedustaan dalam periwayatan, dan mempersaksikan pula tentang rusaknya pemikiran dan mazhab mereka. Ini kalam bagus dalam Al-Kifayah. Tsumma muthila lidzalika bi amtsilatin, kemudian diberikan contoh untuk yang demikian itu dengan beberapa contoh. Minha di antaranya qaulu Sya'bi haddatsani al-Harits. Harits di sini siapa? Al-Harits Al-A'war yang dikenal dengan Kandzab. Padahal Sya'bi siapa itu? Sya'bi imam. Tayyib. Siapa namanya? Ini nanti antum kumpulkan, diletakkan di belakang untuk kita sambil
para a'immah yang terkenal. Nah, kalian lihat dalam untuk membuka takrib. Nah, tadi membuka takribut tahdhib. Tayyib Asy-Sya'bi mengatakan Khanifillah haddatsanil Harits, telah menyampaikan kepadaku Al-Harits yaitu Al-A'mar wa kana kadzaban, dan adalah Harits itu seorang kadzab. Kalau menurut kaidah ini berarti apa? Berarti Sya'bi mentakdil Harits. Paham? Wa qaulu Sufyan Ats-Tsauri haddatsana Thuwair ibnu Abi Fakhitah wa kana min arkanil kadzib, dan adalah Thuwair ini termasuk rukun-rukun kedustaan, dalam artian dia termasuk perawi-perawi yang terkenal dengan kedustaannya. Yang meriwayatkan siapa? Sufyan Ats-Tsauri, imam. Karena menurut kaidah ini berarti Sufyan mentazkiyah Thuwair, dan ini kaidah yang tidak benar. Ila akhirih. Tsumma qala fa in qalu haula'i qad bayyanu hala man rawahu anhu bi jarhihim lah falidzalika lam tathbut adalatuhu. Apabila mereka mengatakan, pada contoh-contoh tersebut para imam yang meriwayatkan dari perawi-perawi yang lemah, mereka telah menjelaskan keadaan orang-orang yang mereka meriwayatkan darinya dengan menjarah mereka. Oleh karena itulah tidak tetap adalah mereka dengan sekedar periwayatan imam tersebut darinya. Ini jawaban orang yang berpedoman dengan kaidah tadi. Nah, kita katakan wa fi hadza dalilun ala anna man rawa an syaikhin wa lam yadhkur min halihi amran. Baik, ini masih kelanjutan dia. Wa fi hadza dalilun ala anna man rawa an syaikhin wa lam yadhkur min halihi amran yajrahuhu bihi faqad addalah. Ya, Sya'bi, Tsauri meriwayatkan dari perawi lemah, bahkan pendusta tadi mereka telah menjelaskan tentang jarahnya. Makanya dengan ini kita tidak mengatakan riwayat Tsauri dari perawi tersebut sebagai bentuk ta'dil. Nah, pada hal ini terdapat dalil bahwa siapa saja meriwayatkan dari seorang syekh dan dia tidak menyebutkan keadaan yang berupa jarah terhadapnya, maka berarti dia telah mentakdilnya. Paham? Ini sisi tayyib istimbatnya. Paham sampai di sini? Silakan ya. Tayyib. Nah, kita jawab qulna hada khata'un, ini keliru. Lima qaddamna dzikrahu min tajwizi kaunir rawi ghaira 'arifin bi adalati man rawa anhu. Ini merupakan suatu istimbat yang keliru. Berdasarkan apa yang telah kami sebutkan di depan tentang mungkinnya keadaan seorang perawi itu tidak mengetahui adalah dari orang yang dia meriwayatkan darinya. Baik. Karena apa? Dia ingin saat itu sekedar meriwayatkan, tapi tidak tahu siapa dia. Saya tidak tahu, cuman dia menyampaikan kepadaku demikian. Saya sampaikan sebagaimana dia menyampaikan kepadaku. Bisa tidak? Bisa saja. Bila kita saja sering tidak, terkadang tidak kenal, kita sampaikan. Ini maksudnya. Wali'annahu law arafa jarhan fihi lam yalzamhu dzikra. Dan dikarenakan seandainya dia mengetahui jarah pada perawi tersebut tidak mengharuskan untuk menyebutkan. Alhamdulillah. Ya, ya, seandainya dia pun tahu jarah pada perawi tadi tidak mengharuskan untuk menyebutkan di situ.
wa innama yalzamu al-istihada fi ma'rifati halih. Hanyalah yang wajib untuk beristihad dalam mengetahui keadaannya. Taib. Wa innama yalzamul ijtihada fi ma'rifati halihi al-amilu bi khabari. Siapa yang wajib untuk apa? Untuk mengetahui keadaan perawi itu, yaitu al-amil bi khabari, yaitu orang yang mau beramal dengan khabar tersebut. Paham? Kalau kita mau beramal dengan khabar yang mau disampaikan, maka kita wajib tahu keadaannya. Paham? Tapi kalau sekedar mengkhabarkan saja, menukilkan saja, ini belum sampai derajat wajib untuk betul-betul tahu. Cuma sekedar selingan. Yang penting ini khabarnya seperti ini, dia katakan. Nah, kata orang di situ di Pogung muncul, kerajaan agung sejagat. Nah, ya khabar saja. Nah, dalam artian kita katakan dari ada khabar demikian. Nah, kalau kita kemudian mau meruntut kebenarannya, baru kita harus tahu apa runtutan khabar ini bagaimana. Paham? Ini maksudnya yang disebutkan di sini. Jadi, harus ketika seorang meriwayatkan itu tahu adalah orang tadi seketika itu juga. Tapi kalau dia mau beramal dengan khabar yang mau disampaikan, harus tahu apa? Harus tahu keadaannya. Paham, Adin? Nah, wa li'anna maqaluhu bimathabati man qala law 'alima ar-rawi 'adalata man rawa anhu la zakkah. Walamma amsaka an tazkiyatihi dalla 'ala annahu laysa bi'adlin 'indah. Ini dibalik sekarang. Dan dikarenakan apa yang mereka katakan itu juga memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang mengatakan seandainya perawi tersebut mengetahui adalah orang yang dia meriwayatkan darinya, tentu dia akan mentazkiyahnya. Nah, tatkala dia tidak mentazkiyahnya, maka hal ini menunjukkan bahwasanya perawi tadi tidak memiliki adalah di sisinya. Paham? Paham Mbak Zaid? Sekarang saya ringkas kalimat dari Kifayah ini, yang menunjukkan kelemahan yang dikatakan atau dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di atas. Walau biriwayatihi anhu fi qaul, bahwasanya untuk mengetahui adalah seseorang cukup dengan apa? Mengetahui orang tadi meriwayatkan darinya. Oh, berarti orang tersebut telah mentakdil. Alasannya, kalau seandainya dia tahu orang itu majruh, tentu dia akan menyebutkan. Nah, alasan terakhir yang disebutkan di sini, itu bisa saja kita juga bikin kaidah. Nah, dia kan nggak menyebutkan jarahnya, alasannya. Orang tadi nggak menyebutkan jarahnya. Misalnya, Umar meriwayatkan dari Arin. Hadatsani Arin. Demikian. Dia nggak menyebutkan jarah. Berarti Umar mentakdil Arin. Kenapa alasannya? Seandainya Umar tahu dia itu majruh, pendusta kah, atau yang lain, tentu akan menyebutkan. Ini alasan yang tepat atau enggak? Enggak tepat. Kenapa? Karena kalau kita balik pun bisa. Itu menunjukkan bahkan Umar tidak mentazkiyah dia. Kenapa? Karena seandainya Umar tahu dia itu adil, tentu akan mentakdil dia. Di sini dia tidak mentakdil. Paham enggak? Paham enggak, Umar? Kalimat terakhir perhatikan. Wali anna ma qaluhu bi mazhabati man qala wa 'alima ar-rawi 'adalata man rawa anhu la zakka. Seandainya perawi tadi ini, seandainya Umar tahu adalah dari si Arin, tentu akan mentazkiyah, dan buktinya dalam riwayat ini dia tidak mentazkiyah. Maka ini menunjukkan bahwasanya Arin bukan seorang perawi yang memiliki adalah di sisi Umar. Sama kemungkinannya, tidak. Dibalik saja. Berarti tidak bisa kita ambil kesimpulan kalau seorang meriwayatkan dari perawi, menunjukkan orang tersebut mentakdil perawi yang dia meriwayatkan darinya.
Paham sampai di sini? Nah, dengan alasan yang disebutkan tadi. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, fa in qalu, masih pada syubhat-syubhat atau alasan pendapat yang mengatakan riwayat seorang adil merupakan bentuk ta'dil dia. Idza rawa thiqah amman laysa bi thiqah wa lam yadhkur halah kana ghashan fid din. Alasan berikutnya, seandainya seorang thiqah meriwayatkan dari orang yang tidak thiqah dan tidak menyebutkan keadaannya, maka tentu ini merupakan bentuk kedustaan di dalam agama, bentuk pengkhianatan dalam agama ini. Kenapa? Karena kan dia seorang yang tidak thiqah. Kenapa diriwayatkan hadis darinya dan dia tidak menjelaskan? Paham? Nah, qulna, kita katakan, nihayatu amrihi an yakuna haluhu kadzalik ma'a ma'rifatihi bi annahu ghairu thiqah. Puncak dari perkara perawi thiqah itu memang demikian, yaitu bahwasanya kalau memang dia tahu perawi yang dia meriwayatkan darinya tidak thiqah, kalau dia meriwayatkan tanpa menjelaskan, ini bentuk pengkhianatan karena akan menipu umat, ya tidak? Ini puncak yang bisa disimpulkan. Ma'rifatihi bi annahu ghairu thiqah. Ini mungkin bersamaan dengan pengetahuan perawi thiqah itu bahwasanya orang yang dia meriwayatkan darinya itu memang tidak thiqah. Paham? Pahami kalimat dengan baik. Waqad la ya'rifuhu bi jarhin wala ta'dil. Dan ada kemungkinan lain. Terkadang si thiqah ini tidak mengetahui perawi yang dia mengambil darinya itu apakah dia ada yang menjarah dan apakah ada yang mentakdil. Paham? Sehingga tidak kita katakan berarti dia pengkhianat, dia tidak tahu. Yang penting kan dia meriwayatkan. Paham? Fa batala ma dzakaru, maka batallah apa yang mereka sebutkan ini berupa alasan-alasan tadi. Tayyib. Ini bagaimana kita membantah ikhwanifillah alasan pendapat yang disebutkan Ibnu Katsir di atas. Nah, lalu kenapa kok terkadang para a'immah atau perawi thiqah meriwayatkan dari perawi-perawi yang dhaif? Ini kita penting untuk mengetahui tujuan mereka. Nah, dikatakan di sini, lakin bima'rifati aghradil muhadditsin fi riwayah wa asbabi kitabatihim an du'afa yatabayyanu lana al-amru jaliyan. Akan tapi dengan mengetahui tujuan para ahli hadis dalam periwayatan dan sebab-sebab mereka menulis dari perawi yang dhaif, akan jelas bagi kita perkaranya. Di antaranya yang pertama, annal a'immah farraqu baina kitabatil hadits wa riwayatihi wal amali bih. Nah, ini penting, harus kita tahu. Yang pertama, bahwasanya a'immah itu akhwani fillah, mereka membedakan antara menuliskan hadis dan meriwayatkan hadis serta beramal dengan hadis. Dibedakan ini, jangan dipukul rata. Nah, fatarahum fi awwali amrihim yashtaghiluna bi jam'il marwiyat. Maka engkau akan lihat para ulama itu di awal perkaranya mereka mengumpulkan semua riwayat-riwayat, dia kumpulkan, dia cari. Kama qala Abu Hatim, idza katabta faqammish. Baik, perhatikan. Ini perkataan Abu Hatim. Idza katabta faqammish wa idza rawaita fafattish. Apabila engkau menulis, qammish yaitu kumpulkan semua. Kalau lagi nulis, kumpulkan semua dari siapapun. Paham?
Nah, baru kemudian ketika engkau mau meriwayatkan, fattish, yaitu apa? Teliti masing-masingnya. Setelah engkau dapat, engkau kumpulkan, teliti masing-masingnya, mana-mana yang pantas diambil, mana-mana yang tidak. Paham sampai di sini? Nah, sehingga dibedakan antara pengumpulan riwayat dengan periwayatan hadis serta pengamalan hadis. Yani annahu indal kitabati qad yatasahhalu. Maksudnya bahwasanya ketika penulisan ahli hadis terkadang bermudah-mudahan, fayaktubu ma yarahu min ahadits wa asanidiha. Nah, ma yarahu min ahadits bi asanidiha. Mereka bermudah-mudahan sehingga mereka menulis apa yang dia sangka merupakan ahadits dengan sanad-sanad. Yang penting ditulis dengan sanadnya, karena kalau dengan sanad nanti akan diketahui hukum haditsnya. Walakin idza arada ba'da talabihi laha at-tahditsa, at-tahditsa sebagai apa? Sebagai maf'ul bih dari arada. Yaitu walakin idza arada at-tahditsa ba'da talabihi wal adaa. Nah, wa riwayata taharra fi dzalik. Nah, tapi kalau dia ingin setelah mencari tersebut menyampaikan hadisnya, meriwayatkan, maka dia berhati-hati. Nah, wa hadza huwa makna anna ba'dal a'immati kana la yarwi illa an thiqah. Dan inilah makna bahwasanya sebagian para immah dan dikatakan bahwasanya dia tidaklah meriwayatkan kecuali dari seorang yang thiqah. Maksudnya apa? Dia tidak menyampaikan riwayat kecuali dari seorang yang thiqah. Bukan maksudnya sama sekali tidak mendengar kecuali dari yang thiqah. Karena ketika mencari mereka kumpulkan, tapi ketika mau menyampaikan ke murid-muridnya tidak menyampaikan kecuali yang betul-betul thiqah di sisinya. Nah, fala yuqalu hina idzin alaihi annahu qad rawa an fulanin fa innahu innama yakunu akhadha anhu kitabatan lin nadhari fi hadithi. Sehingga tidak dikatakan ketika itu atas orang tersebut bahwasanya dia telah meriwayatkan dari seorang fulan yang dhaif tentunya. Karena apa? Dia hanyalah mengambil dari orang tersebut untuk dia tulis dan dia lihat hadisnya. Wa taharra athna'ah tahdithihi fa wasafa bidzalik. Kemudian dia akan berhati-hati ketika menyampaikan hadisnya. Nah, wa yu'ayyidu hadza qaula Ibrahim wa yu'ayyidu hadza qaulu Ibrahim ibni Arumah al-Asbahani, dan menguatkan tentang hal ini perkataan Ibrahim al-Asbahani ini. Aktubu an kulli insanin fa idza haddathtu fa anta fa idza ahsan, kayaknya tidak ada hamzah kotaknya di sini. Uktub an kulli insanin fa idza haddathta fa anta bil khiyar. Ini atau kalau dibaca aktubu sesuai dengan yang ditulis di sini, berarti aktubu an kulli insanin fa idza haddathtu fa anta bil khiyar. Aku menulis dari semua orang. Kemudian apabila aku menyampaikan hadis, maka engkau memiliki pilihan. Dalam artian, hadis-hadis tersebut ada yang dhaif, ada yang sahih. Tapi kalau dibaca uktub, karena harus melihat riwayat aslinya. Coba nanti kalau ada waktu dicek. Kalau riwayat uktub berarti apa? Ini lebih jelas. Maksudnya apa? Bimbingan dari Ibrahim al-Asbahani ini, uktub an kulli insan. Kalau mau menulis, tulis dari semua manusia, tulis saja. Fa idza haddathta, kemudian apabila engkau akan menyampaikan hadis, fa anta bil khiyar, maka engkau apa? Memiliki pilihan. Dalam artian pilih dari apa yang engkau tulis tersebut yang benar-benar saja. Paham? Karena kalau mau menyampaikan pada manusia, seleksi yang memang pantas disampaikan. Walidzalika qala Ibnu Mubarak, hamaltu an arba'ati alafin wa rawaitu an alfin. Aku mengumpulkan hadis, yang memikul hadis sebanyak apa? Arba'ati alaf.
4.000 hadis. Dan aku meriwayatkan 1.000 saja. Jadi apa? Dari 4.000 itu yang dipilih oleh Ibnu Mubarak cuma berapa? 1.000. Famuraduhum kama qala ba'duhum uktubil fa'idah mimman sami'taha wala tu'akhir dhalik hatta tandura fi man haddatsaka ahwa ahlun an yu'khadha anhu amla. Dan ini kaidah kita dalam belajar, ikhwan. Nah, dalam belajar perhatikan ini. Nah, kalau mendapatkan suatu faedah, dirasa itu suatu faedah walaupun gharib, walaupun aneh, tulis, baru nanti engkau cari kebenarannya. Nah, tulislah faedah dari orang yang engkau mendengar darinya. Dan jangan engkau berakhir-akhir untuk menulisnya sampai engkau melihat sampai engkau melihat tentang kondisi orang yang menyampaikan hadis kepadamu. Apakah dia memang pantas untuk diambil ataukah tidak? Karena ini juga untuk bisa mengetahui orang tadi memang pantas hendak untuk kita belajar di sisinya. Ya kan? Kalau kita tulis faedah, oh ternyata faedahnya kejam, tidak betul. Kayak tadi ini saya dikirimi pendapat seorang penulis itu tentang hijab yang tidak wajib tadi. Dalil-dalil bahwasanya apa, hijab tidak wajib, jilbab bahkan bukan hijab ini, tapi jilbab saja, jilbabnya orang awam itu. Tidak wajib. Dia tulis ayat penafsiran Ibnu Ashur, kemudian hadis riwayat Bukhari dan seterusnya. Al-Quran hadis, ikhwan. Kalau awam yang baca, ikhwan, masya Allah ini tulisan ilmiah. Besok memerintahkan istrinya sudah kamu nggak usah pakai jilbab. Na'udzubillah min dzalik. Tulis kemudian fattish. Ternyata dicek, dikembalikan ternyata ayat yang diambil ini comot tafsir dari yang lain. Tafsir untuk ayat yang lain, sehingga katanya perintah apa? Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Inilah penafsiran para ulama tafsir bahwasanya khusus untuk istri Nabi saja. Jadi yang wajib berjilbab itu khusus istri Nabi saja. Didatangkan untuk menguatkan yaitu tafsir Ibnu Ashur. Bahwasanya ini khusus, padahal yang dimaksud khusus oleh beliau perkara lain, bukan perkara jilbab. Allahul musta'an. Juga beberapa hal yang lain. Ini contohnya. Oh, berarti kalau demikian, misalnya ketika kita terapkan, oh kita tidak pantas mengambil ilmu dari dia. Setelah kita tulis, kita cek, oh ternyata tidak pantas orang ini diambil ilmu. Paham? Ini maksud yang disebutkan di sini. Uktubil fa'idah mimman sami'taha, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Karena kita sudah punya pegangan, punya dasar, maka dibutuhkan di sini khanifillah seorang memiliki pijakan yang kokoh dalam memahami adillah. Wala tu'akhir dzalik hatta tanzura fi man haddatsaka ahwa ahlun an yu'khadha anhu amla. Dari sini kita tahu, oh dia tidak pantas diambil. Ketika engkau mendengar faedah, dicek karena yang faedah betul. Faedah betul sesuai dengan kalam a'immah, oh berarti pantas untuk aku ambil ilmu darinya. Tayyib. Farubbama fata dzalika bi mauti syaikhi aw safari. Tidak dianjurkan berakhir-akhir dari menulis. Kenapa? Karena terkadang akan terluputkan darimu faedah tersebut dengan kematian si syekh, atau engkau syekh atau syekh tersebut safar, atau engkau sendiri safar. Yang penting tulis dulu. Fa idza kana waqta riwayati anhu aw waqta al-amali bil marwi fafattish hina idzin. Kemudian apabila telah tiba waktu untuk meriwayatkan atau waktu untuk beramal dengan apa yang diriwayatkan darinya, maka ketika itulah engkau teliti. Karena kalau mau meneliti seketika itu terkadang waktu sudah
tidak memungkinkan, ya tidak. Tulis dulu. Nah, dapat apa, tulis dulu, baru nanti dicek. Taib. Qala Ibnu Rajab fi Syarh I'lan. Nah, farqun baina kitabati haditsin dha'if wa baina riwayati. Ada perbedaan antara penulisan hadis yang dhaif dan periwayatannya. Fa innal a'immata katabu ahaditsan du'afa li ma'rifatiha wa lam yarwuha. Sebab para imam mereka menulis hadis-hadis dari para perawi yang dhaif untuk mengetahuinya, dan mereka tidak meriwayatkan hadis tersebut. Nah, ini tujuan yang pertama, kawan. Jadi kesimpulan tujuan yang pertama apa? Nah, mereka memang sekedar menulis, untuk mengumpulkan apa? Mengumpulkan riwayat. Jadi mereka bedakan antara penulisan, kemudian meriwayatkan, dan antara beramal dengannya. Nah, kami bihadza